Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Tuhan. Terima kasih tuntunan penyertaan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami dan seisi rumah kami. Dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kasih-Nya, mendengar suaranya. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus bekerja secara luas-luasnya. Memberkati pikiran dan hati, telinga kami agar tertuju kepada Kristus. Sehingga terjadi pertobatan. Kasih Tuhan dinyatakan. Mereka yang datang dengan pergumulan beban berat Tuhan berikan kelegaan, kelepasan. Mereka yang sedih Tuhan hiburkan. Bahkan yang sakit Tuhan terus memberikan, menyatakan kesembuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan lebih dahulu telah menyembuhkan segala penyakit dosa kami. Dan kami percaya kami akan terus melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu haus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di dalam tanah hati kami yang baik. Tidak dicuri oleh si jahat tetapi berakar, bertumbuh bahkan berbuah lebat untuk puji dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman ini menjadi pelita, menjadi terang bagi setiap jalan kami. Kami adalah orang yang sesat tetapi biarlah firman-Mu membawa kami kepada jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah nama-Mu saja yang diberitakan ya Kristus. Dan biarlah Tuhan yang mengambil alih ruangan ini, gedung ini, semua tua muda besar kecil laki-laki perempuan, bahkan di sekolah minggu semua Tuhan lawat, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu. Hamba memiliki banyak keterbatasan tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan yang terus bekerja di tengah-tengah kami. Allah yang tidak terbatas itu kasih-Nya, kekuatan-Nya bekerja di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan salam kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak Ibu yang terkasih ya. Di Jemaat GBI Dok 4 kembali lagi di sini kita hanya memberitakan Kristus ya. Karena kita tahu Kristuslah satu-satunya jawaban, satu-satunya kehidupan, satu-satunya jalan di dalam kehidupan kita ya. Jadi motonya adalah Christ for you, di mana Kristus diberitakan untuk jemaat, jemaat menerima Kristus, menerima kekuatannya, menerima kasih-Nya, menerima pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, dan saya tidak tahu, sepertinya ada salah satu simpatisan yang mengkontak Instagram dan minta bertemu dengan saya. Apabila ibu atau mbak salah satunya ada di sini, nanti kita bertemu boleh di setelah ibadah raya ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita ya, yang selama ini kita bahas. Kita masuk minggu keberapa ya ibu-ibu bapak-bapak yang mengikuti, kita masuk minggu keberapa ini, jemaat keberapa ini ya? Kelima, puji Tuhan, yaitu jemaat di Sardis. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Wahyu 3 ya. Di Wahyu 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu 3 ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat kebenaran firman Tuhannya, apakah sudah dapat Bapak Ibu? Fokus mendengarkan suara Tuhan. Karena hari ini polanya agak beda. Jemaat yang satu ini mungkin dibilang sama orang Batak tuh agak lain. Agak lain jemaat ini soalnya ya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati kebenaran firman Allah. Kita membacanya bersama-sama. Ya, dengan pikiran yang penuh, fokus yang penuh. Dengan perikop kepada jemaat di Sardis. Kita baca sama-sama, inilah firman Tuhan 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri
Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Dikatakan kita berbahagia yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Hari ini kita masuk kepada jemaat yang kelima. Kita sudah mau memasuki penghujung-penghujungnya ya. Masing-masing jemaat ini punya kelemahan, punya pergumulan, ada kelemahan yang dicela oleh Tuhan, ada sisi baik yang sudah dikerjakan gereja itu dan Tuhan memuji mereka. Jadi Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan jemaat-jemaat. Yang baik dia puji, yang jahat dia mencela. Ya. Dan kita tahu, saya sudah sampaikan, tidak ada gereja yang sempurna, yang ada adalah gereja yang terus mau untuk disempurnakan oleh kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita melanjutkan kepada jemaat di Sardis ya. Tadi kita sudah baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Ya, kita lihat Sardis itu ada di sini. Sudah mulai turun dia ke bawah ya. Sardis, jadi sudah masuk ke gereja yang kelima. Emang apa sih yang terjadi di jemaat di Sardis? Kalau kurang lebih dia di pegunungan gitu Bapak Ibu ya. Kotanya itu ada diletaknya di pegunungan. Sardis ini dulu kotanya mantap, gemilang, banyak sekali yang bisa dibanggakan. Tapi waktu di zaman Yohanes mereka itu mengalami penurunan. Ini saya masih ngomongin kota ya, belum ngomongin gereja. Jadi kota Sardis adalah kota yang dulu terkenal kekayaannya, kemewahannya. Mereka juga pembuat karpet Persia yang mahal-mahal ya. Mereka juga punya kuil-kuil untuk penyembahan berhala. Kemudian lihat ini, dia itu ada di ketinggian ya, di bukit-bukit. Jadi mereka itu kayak punya benteng alami, bukan benteng buatan. Jadi kotanya itu aman gitu dari serangan. Ya, mereka ada di puncak kejayaannya. Kalau orang Yahudi bilangnya Raja Gog. Nah, ini sudah. Ya, di Smyrna. Di Smyrna. Di mana? Sardis ya. Bapak Ibu masih fokus ya. Di Sardis. Jadi, kota ini banyak kuil-kuilnya. Mereka ada di ketinggian. Uang logam juga pertama kali dicetak di sini ya. Bahkan di tulisannya itu di koinnya Sardis, kota metropolis pertama Lydia dan Asia. Wes, jadi ini mantap, masa lalunya mantap. Tembok-temboknya tinggi, hampir tidak bisa menembus. Tapi ada satu masa saat Raja Kroisos, benteng mereka itu runtuh. Mereka direbut oleh Raja Persia. Caranya gimana? Hanya nyelinapin satu orang aja. Nyelinapin satu orang dan satu orang itu membuka pintu gerbang, akhirnya mereka kebobolan. Ya, ini masih ngomongin konteks kota. Kotanya kebobolan, mereka kira kota mereka aman, benteng mereka tinggi, mereka megah, mereka hebat. Tapi karena mereka lalai, merasa kotanya aman-aman, mereka jadi ceroboh dan kebobolan. Akhirnya diambil oleh kerajaan Persia. 300 tahun kemudian mereka mengalami hal yang sama. Jadi kota ini penduduknya mereka ngerasa kota mereka hebat, bentengnya tinggi-tinggi, tidak bisa diterobos oleh musuh. Tapi faktanya 2 kali mereka diterobos kotanya ya. Hanya satu orang yang nyelinap masuk. Jadi apa hubungannya dengan gereja di Sardis? Nah, gereja Sardis ini mencerminkan kotanya itu. Gerejanya ini dulu mantap, tapi Tuhan katakan kamu mati ya. Jadi yang mereka merasa kemegahan, keren, mereka kuat, mereka hebat, mereka tidak perlu melakukan apa-apa, ternyata nyungsep ya. Ternyata nyungsep keberadaannya. Jadi gereja ini mencerminkan kotanya.
Saya mau katakan beda dengan gereja-gereja lain Bapak Ibu. Tidak ada pujian yang diberikan Tuhan Yesus. Gereja-gereja lain ya, Efesus masih mantap ya kan. Aku tahu apa yang kamu kerjakan, kamu gak sabar kepada orang jahat, kamu menguji orang-orang yang bilangnya mereka itu nabi. Berarti ketat soal doktrin ya kan, itu mantap. Ya, kemudian Pergamus ya, mereka bahkan ada martir yang mempertahankan iman, mantap. Tapi kalau dari Sardis ini tidak ada pujian. Jadi bisa dibilang ini gereja yang paling kasihan deh. Ya, paling kasihan. Jadi Tuhan Yesus buka perkataannya dengan begini. Kembali ya, polanya selalu sama, dia memperkenalkan dirinya. Kita baca, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, gembala di Sardis. Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah ini kasihan sekali, kita ngerasa kita hidup tapi di hadapan Tuhan ternyata kita mati. Itulah jemaat di Sardis. Kristus kembali memperkenalkan dirinya sebagai apa? Dia sekarang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang memiliki 7 roh Allah, maksudnya apa? Roh Kudus, ya. 7 angka yang sempurna melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang diutus kepada 7 gereja-gereja Tuhan. Jadi Tuhan ini sedang memperkenalkan doktrin Tritunggal juga. Dia mengasih tahu bahwa Roh Kudus berasal dari Dia dan Sang Bapa. Ya. Kristus di sini memperkenalkan Dia yang memiliki Roh Kudus karena Dialah anak Allah. Karena Roh Allah adalah rohnya Dia. Dan karena itu dia mengutus Roh Kudus sebagaimana yang dikhotbahkan Rasul Petrus. Ya, jadi ini dia lagi ngomongin bahwa saya ini yang punya Roh Kudus. Ya, dari dialah Roh Kudus. Rasul Petrus pernah berkata begini waktu berkhotbah di Pentakosta. Ya, dan sesudah ia ditinggikan, ia ini siapa? Yesus, oleh tangan kanan Allah, Bapa, ya, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kalau ngomongin Roh Kudus, nggak mungkin kita nggak ngomongin Tritunggal. Karena Roh Kudus berasal dari Sang Bapa dan Sang Anak. Jadi Kristus memperkenalkan dirinya, aku yang memiliki 7 roh Allah. Dia ngasih tahu bagaimana hubungan Kristus. Dia ngasih tahu tadi, aku yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Ini ada hubungannya dia sebagai pencipta pelayanan di tengah gereja. Dia yang menjaga umatnya, dia yang menjaga gembala-gembala. Dan salah satunya dia memberikan Roh Kudus bagi gerejanya. Cara Kristus merawat gerejanya adalah dengan mengutus Roh Kudus. Ya, kenapa kita ngomongin Roh Kudus sih sekarang? Karena siapa Roh Kudus? Bapak Ibu ada yang kenal Roh Kudus? Ada yang kenal Roh Kudus? Bapak Ibu kan anggota gereja, ya. Roh Kudus setidak-tidaknya disimpulkan oleh bapak-bapak gereja gini. Di pengakuan iman Nikeia begini. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan. Jadi Roh Kudus itu nggak lebih rendah, ya. Yang adalah Tuhan dan saya garis bawah itu pemberi hidup. Nah, sekarang kita temanya gerejanya mati soalnya. Mengerti? Ya, jadi Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup. Dari mana Roh Kudus datang? Dari Bapa dan Anak, yang diasalkan dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan. Saya sudah pernah katakan tahun lalu pribadi, Allah Roh Kudus adalah yang sering kita abuse oleh gereja modern zaman sekarang. Seakan-akan dia itu lebih rendah. Tetapi dia bersama-sama Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan. Dia juga adalah Allah yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Jadi dari perjanjian lama pun sudah ada pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah Tuhan dan dia adalah pemberi
pemberi hidup. Dia datangnya dari mana? Dari Sang Bapa dan Sang Anak. Ya, lihat saya garis bawahi ini karena hari ini kita temanya adalah jemaat yang mati. Roh Kudus adalah pemberi hidup. Ya, kita kembali lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Gimana ini gereja? Katanya gereja, tapi di hadapan Tuhan ternyata dia mati. Jadi Sardis ini punya reputasi yang baik awalnya, ya. Dia adalah gereja Kristen, tetapi kenyataannya mereka mati secara rohani. Tuhan katakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Seperti tadi kotanya baik tapi makin memudar. Itulah gereja Sardis. Mereka bukannya berbenah tapi mereka terus mengandalkan masa lalu. Mereka merasa mereka itu hidup padahal di hadapan Tuhan mereka mati. Ya. Jadi salah satu kelemahan Dok 4 juga, kita tuh suka ngomongin, Dok 4 dulu tuh gini. Ya itu dulu, sekarang kita gimana? Paham gak? Ya. Jadi salah satu musuh terbesar gereja Tuhan kalau kita itu PD-nya berlebihan Bapak Ibu. Padahal PD yang berlebihan ini akan melahirkan kelalaian, bahkan kemalasan rohani. Rasul Paulus pernah berkata begini, baca, Bapak Ibu baca ya, Bapak Ibu baca dengar, ucapkan supaya telinga Bapak Ibu dengar. 1, 2, 3. Sebab itu siapa, Bapak Ibu gak mau baca? 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah inilah yang dikatakan oleh, loh kok begini? Oh pantes. Kalian kan bisa nekan juga dari belakang kan guys. Pantes kok, saya bingung kok kalau jemaat ngeliatin saya gitu. Kan di belakang ada tombol guys, multimedia ya. Ulangi, 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 12, 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini yang dilakukan oleh Sardis. Kadang kita tuh ngerasa, saya udah tahu firman itu. Cincailah, ini lagi khotbahnya. Lebih jago saya menjelaskan itu daripada dia. Wes, ya. Inilah yang memulai ada kematian rohani, mulai lesu. Jiwa mereka mulai ngantuk, mulai tertidur rohani, makin lemah. Ya. Tapi kalau ngomongin iman, oh iya dulu saya itu KKR kemana-mana. Dulu, sekarang suka kali kita memeluk masa lalu ya. Dulu saya begini ya, sama kayak Sardis. Weh, kita tuh dulu hebat dong. Sekarang, ya. Kalau kita menyangka kita teguh berdiri, hati-hati jangan sampai kita jatuh. Oh dulu saya aktif, oh dulu saya WL, terus sekarang, oh dulu saya melayani kemana-mana, oh dulu saya begini, oh dulu saya begini. Udah tahu saya itu. Bahkan mungkin kita bikinlah persona diri kita ini sedemikian rupa. Sampai penampilan kita bisa menipu. Apa yang terlihat dari luar Bapak Ibu belum tentu dengan sama yang apa ada di dalam. Betul ya? Nah ini, kan tadi Tuhan Yesus katakan kan, kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Dilihat jemaat lain mungkin atau dilihat manusia, wih mantap nih jemaat nih. Mantap nih, keren. Tapi penampilan bisa nipu. Keluarga bisa terlihat baik-baik saja di media sosial. Ya enggak? Tapi mungkin di rumah ada piring terbang. Ya. Kita bahkan mungkin bisa bikin persona palsu tentang diri kita supaya apa? Supaya orang lain melihat kita itu hebat.
Kita bikin persona palsu kita, bahkan sampai kita pun percaya terhadap persona palsu yang kita bikin itu. Kita bikin, ya kan, oh saya ini orang yang rajin, orang yang apa. Kita percaya kita adalah orang yang rajin, takut akan Tuhan, melayani terus-terus. Tapi ternyata sebenarnya kita doa aja kagak di rumah. Tapi kita percaya kalau kita pelayan yang rajin. Ya. Jadi Sardis ini tampaknya baik-baik saja, tapi sebenarnya enggak. Saya mau nanya, apakah ini juga yang kita lakukan? Dilihat orang, wih mantap Pak, wih shalom Pak, mantap sekali ya Pak pelayanannya. Oh iyalah. Ya, terlihatnya di luar tuh seakan-akan baik, tapi saat Tuhan yang mendalami hati kita, ingat minggu lalu. Saat Tuhan katakan, supaya jemaat tahu akulah yang menguji hati. Ya kan? Ternyata saat diuji oleh Tuhan, Tuhan menghadapati kita sudah mati. Kita terlalu sibuk membangun persona kita di luar demi terlihat orang lain baik. Padahal saya katakan penilaian Allah jauh lebih penting ketimbang reputasi yang baik di mata manusia. Manusia gak tahu dalammu, tapi Tuhan tahu. Kalau yang luar sesuai dengan yang dalam gak apa-apa, mantap. Berarti kehidupanmu menjadi kesaksian. Tapi kalau yang luar dengan yang dalam beda, gak guna penilaian manusia itu kalau Tuhan mendapati engkau mati. Ya. Dok 4 kita terus belajar dari semua gereja ini. Yang baik dari setiap gereja ini, apakah Efesus ada kelemahannya? Ada. Pergamus ada, Tiatira ada. Tapi mereka ada baiknya yang bisa kita ambil. Yang jeleknya kita mau menjadi gereja yang terus dibaharui oleh firman Allah. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba selidiki, kira-kira kalau Tuhan menilai hati kita, sekarang gimana? Enggak perlu dulu Bapak Ibu katakan, oh Ibu Gembala mempercayakan saya banyak sekali pelayanan, ya kan? Tapi kalau ternyata didapati Tuhan tidak berkenan, sia-sia. Ya. Dok 4 ini terkenal apanya? Saya enggak suka kalau Dok 4 ini hanya terkenal gedungnya yang besar. Apa gunanya? Kalau misalnya gereja-gereja lain gitu ya kan, atau misalnya ada perkumpulan pejabat GBI gitu, luar biasa Dok 4 ya begini, ya kan, berapa jemaat sekarang gitu kan. Mungkin saya bilang 200, mantap ya saya cuma 100 misalnya, kita langsung mulai berbangga diri. Begini datang gembala yang lain, bagaimana berapa jemaat sekarang? Aduh baru 200 misalnya, udah termasuk anak-anak tuh 200. Aduh semangat ya, pasti bisa, saya aja udah 500. Langsung saya mulai ciut. Hei, ya, apa yang dinilai oleh Allah tentang apa yang kita kerjakan jauh lebih penting daripada kalau manusia menilai kita baik. Ternyata Tuhan menilai kita tidak baik, itu cuma-cuma. Sungguh alangkah lebih baik saat manusia melihat pekerjaan kita baik, tetapi Tuhan juga menilai kedalaman hati kita, pekerjaan kita juga baik. Ya. Jadi bahkan jemaat Sardis ini enggak mengalami penganiayaan loh. Tadi baca enggak? Tuhan kata, yang lain tuh semua gerejanya teraniaya. Ada ajaran palsu lah, ya. Ada mereka yang jadi martir lah, mereka yang dimiskinkan lah. Ini Sardis gak ada penganiayaannya. Bandingkan dengan Smyrna coba. Smyrna setia tapi dia dianiaya. Pergamus bertahan di tengah tekanan. Tapi Sardis ini gak ada catatan tentang penganiayaan. Tuhan gak bilang aku tahu penderitaanmu. Dia hanya ngomong aku tahu pekerjaanmu dan engkau mati. Bahkan pekerjaannya aja gak Tuhan list. Tuhan katakan gak ada yang kudapati sempurna. Ya, jemaat Sardis bahkan gak mengalami penganiayaan. Seringkali Bapak Ibu, ini ironis sekali, seringkali gereja yang tidak dianiaya oleh dunia adalah gereja yang paling berbahaya kesehatan rohaninya. Ya. Sardis ini tampaknya sudah terlalu kompromi, sudah terlalu jinak sama dunia. Iblis mah gak perlu
menggoncang gereja yang udah tidur. Ya enggak? Iblis mah kerjanya menggoncang gereja yang setia. Kalau gerejanya udah tidur, udahlah suruh aja dia tidur situ. Ya, enggak ada penganiayaan di sini. Mereka sudah mati. Ngapain diganggu iblis? Ya. Seringkali pergumulan Bapak Ibu. Ini juga saya sebagai gembala ya, apalagi kalau saya sendiri punya pergumulan. Tapi dengan menjadi gembala, beban saya itu kayak membesar kalau mendengar jemaat itu punya pergumulan. Aduh gimana ini ya? Tuhan kenapa ya? Kenapa banyak sekali pergumulan yang terjadi di tengah jemaat Tuhan, di tengah keluarga jemaat. Tapi justru pergumulan bahkan penganiayaan seringkali memurnikan. Mungkin jemaat-jemaat yang udah di atas 15 tahun di Dok 4 ini, mungkin udah tahulah tahap apa aja yang terjadi di Dok 4 ini. Tapi itu memurnikan kita. Ya kan? Memurnikan kita terus. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, kayak biasa-biasa aja, kita hidupnya biasa-biasa aja, lancar-lancar aja, kita lihat kok lancar-lancar aja ya kita ini. Justru menjadi pertanyaan. Ya. Karena justru dari pergumulan lah ada terus iman kita dilatih. Iman kita semakin bertumbuh di tengah pergumulan. Nah ini bagaimana iman yang mau bertumbuh, penganiayaan tak ada. Karena mereka sudah tidur, sudah mati kata Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan bahkan kematian rohani lebih berbahaya daripada penganiayaan dari dunia. Ya. Smyrna miskin, dianiaya, tetapi Tuhan katakan engkau kaya karena mereka hidup. Sardis aman, tapi Tuhan katakan mati. Penganiayaan memurnikan gereja Tuhan. Jadi saya waktu merenungkan ini, Tuhan kayaknya kalau di Jayapura ini masih aman-aman kita beribadah. Beda dengan daerah barat kan. Jangan sampai dengan kenyamanan kita ini kita jadi mati. Ya. Tuhan pernah berkata begini, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Gak ada murid yang lebih daripada gurunya. Ya, jadi seringkali ternyata kematian rohani lebih berbahaya daripada penganiayaan dunia. Kalau kita dianiaya oleh dunia, gereja Tuhan dianiaya oleh dunia, itu berarti justru tanda kita ada di jalan yang tepat. Karena dunia membenci Yesus. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, kematian rohani lebih berbahaya daripada penganiayaan dunia. Tuhan katakan kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Sekarang kita ngomongin dulu konteks kita. Kita katakan gereja kita ini, ya, disciples, murid-murid, ya kan? Apakah murid-murid ini, apakah pemuritan, apakah DNA kita mau belajar, apakah DNA kita terus hidup bersama-sama dengan Kristus hanya berhenti di masa lalu? Enggak. Terus, tidak ada kata berhenti di dalam kata pemuritan. Kita terus mau belajar. Jadi jangan sampai dikatakan, oh kita ini dikatakan gereja hidup, oh kita ini gereja pemuritan, oh ini gereja, kita itu gereja yang belajar, kita itu yang hidup mengerjakan apa yang dilakukan oleh murid-murid. Tetapi ternyata kita sudah tidak menghidupi ini lagi. Tidak menghidupi nama kita sendiri. Ya, makanya perlu sekali sekarang kita pertajam Kristusnya. Murid Kristus, murid kerajaan Kristus. Ya kan? Selamanya nih. Sampai nanti kerajaan Tuhan dinyatakan secara sepenuhnya. Saya mau katakan tidak ada titik akhir dalam pemuritan. Terus. Jangan cepat puas. Sardis karena udah puas, oh udah hebat nih, udah dikatakan hidup. Iya kan, udah kan, terkenal. Jadi gereja terkenal. Ya.
24 mungkin pernah merasa di titik puas, mungkin engkau saat ini merasa kamu kuat berdiri, mungkin kamu merasa saat ini kamu itu sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi saya mau katakan pekerjaan Roh Kudus tuh gak pernah berhenti. Katakan pekerjaan Roh Kudus gak pernah berhenti. Sanctification, proses pengudusan ini, pekerjaan Roh Kudus gak berhenti-berhenti. Kalau kita udah cepat puas dan kita tidak tunduk kepada apa yang menjadi proses pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, disitulah kita mulai mati. Karena Roh Kudus itulah yang memberi kehidupan. Ya, ini tidak ada titik akhir dalam pemuritan. Dalam pelayanan kita jangan cepat puas. Karena Roh Allah terus bekerja semakin akhir zaman. Bapak Ibu udah mulai lihat lagi kan, mulai ada saling serang menyerang lagi kan. Baru toh negara apa dengan negara apa? Amerika dan Iran udah diserang. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pikir hidup ini semakin aman-aman aja? Kalau Bapak Ibu mikir, kayaknya biasa aja mau, aman-aman saja mau. Itulah kita mulai tidur. Padahal justru semakin kacau dunia, makin banyak yang harus dikerjakan gereja. Karena makin banyak orang yang semakin putus asa, semakin banyak orang yang berteriak minta tolong, semakin orang yang akan bertanya apa tujuan hidup kita, semakin orang yang bertanya ini hidup saya gimana. Justru gereja harus semakin keluar untuk narik mereka ke dalam. Saya sudah katakan kan seperti bahtera. Di tengah makin gelombang, Bapak Ibu harus semakin berdiam di dalam gereja Tuhan. Nanti kita akan bahas selanjutnya, kenapa mesti gereja Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kira-kira siapa yang bisa membangkitkan gereja yang mati? Tadi di pengakuan iman Nikea, aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan. Gereja membutuhkan Roh Kudus. Katakan, saya membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus dapatnya dari mana? Dari Bapa dan Kristus. Ya. Walaupun gereja Sardis punya reputasi, punya masa lalu yang baik, dikatakan hidup padahal sebenarnya mati. Oleh karena itulah Kristus memperkenalkan dirinya. Inilah firman dari Dia yang memiliki 7 roh. Inilah firman dari saya, kata Tuhan, yang memiliki Roh Kudus. Kamu membutuhkan Roh Kudus. Kamu itu dikatakan hidup padahal kamu mati. Jemaat ini membutuhkan Roh Kudus untuk dibangkitkan kembali. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kita sudah perhatikan pola-pola Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara seperti apa. Sesuai dengan kebutuhan gereja itu. Dan saat ini mereka sedang mati, mereka membutuhkan Roh Kudus. Makanya Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai dari Dialah Roh Kudus berasal. Ya. Katakan, saya membutuhkan Roh Kudus. Di dunia yang semakin tidak pasti, engkau dan seisi rumahmu membutuhkan Roh Kudus. Ya. Pergumulan ada, tantangan ada. Tetapi ada pemeliharaan dari Roh Kudus sendiri yang adalah Allah. Bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah. Dia adalah Allah yang harus kita hormati. Kita tunduk dalam setiap proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus, proses pengudusan. Ya. Sehingga itu Tuhan langsung katakan gini, gak ada pujiannya sama sekali. Dia langsung katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bahkan yang mereka kerjakan pun Tuhan gak list, karena sama sekali Tuhan tidak dapati berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat ini gagal mengerjakan iman dan pelayanannya. Tuhan katakan, aku tidak mendapati pekerjaanmu sempurna. Tapi satu pun tak ada disebutkan, minimal disebutkan ya kamu tuh bikin ini tapi kurang bagus. Enggak. Tuhan katakan gak ada yang sempurna langsung, gak di list. Sardis membutuhkan
kualitas-kualitas gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang sebelumnya, kasih, iman, pelayanan, ketekunan, ketat dalam doktrin. Nah ini mereka satu pun tak ada. Ya, kalaupun ada mereka setengah hati mungkin. Ya. Dan Tuhan katakan poin pertama, bangunlah. Apa yang membuat orang bangun? Bapak Ibu coba bayangkan Bapak Ibu, ada tipe orang yang bangunnya susah dibangunin ya. Kayaknya tuh rumah kebakaran pun belum tentu dia bangun. Orang-orang kayak gitu tuh diapain coba? Disiram air, disiram air. Ini isi curhatan hati orang tua kah anaknya yang susah dibangunin? Ya. Digedor-gedor pun juga mungkin gak bangun, ya kan? Ya. Salah satu adik saya itu waktu SMA susah sekali dia dibangunin karena saya kan kuliah ya waktu kuliah di Jakarta, dia juga SMA di Jakarta. Dia susah sekali dibangunin, tapi saya tahu karena kami tidur hanya satu tempat tidur kan, tidur sebelahan. Kalau udah mulai saya tuh paling sensitif, kalau udah mulai bunyi sedikit bahkan saya bisa bangun duluan daripada alarm. Nah udah pokoknya kalau udah saya bangun, gak guna tuh bungaran, gak ada. Langsung saya tendang, bung, bangun. Karena Jakarta macet ya kan. Harus bangun, mau gak mau harus bangun. Kira-kira apa? Tapi itu apa ya, kekerasan itu ya. Bagaimana caranya membangunkan orang yang susah bangun? Disiram air. Tentu ada alarm yang benar-benar, Bapak Ibu ingat beberapa bulan lalu, saya contohkan alarm kebakaran yang bunyinya berisik sekali karena apa? Karena nyata, api itu nyata. Ya. Harus ada alarm. Apa alarm gereja Tuhan? Ya. Seringkali yang dibutuhkan orang-orang yang sulit bangun adalah alarm yang kencang sekali yang sampai telinga kita tuh nyelekit. Ya. Dan apa alarm itu yang berbulan lalu saya katakan? Seruan pertobatan. Saya sudah katakan dari sepanjang segala zaman isinya cuma pertobatan. Yohanes Pembaptis suruh bertobat, Petrus suruh bertobat, Yesus juga suruh bertobat. Dan biarlah alarm ini terus ada di gereja-gereja Tuhan, salah satunya di Dok 4. Jadi kalau ada alarm ini, kalau lihat ini berarti dalam keadaan waspada kan? Karena apa? Apinya benar-benar nyata. Kalau mau lanjut tidur ya sudah silakan dibinasakan oleh api. Ya. Bahkan dikatakan yang bangun ini dalam bahasa aslinya itu dalam keadaan waspada. Waspada berarti apa? Bangun dan berjaga-jaga. Nah, kita udah tahu kalau ngomongin berjaga-jaga selalu berkali-kali di dalam firman Tuhan juga ngingatin kita berjaga-jaga kan. Jadi pemberitaan pertobatan ya. Pemberitaan pertobatan adalah alarm. Kristus adalah alarm kita. Kristus sudah katakan aku sudah mau datang. Kristus alarmnya, dia mengingatkan bertobat. Firman Tuhan mengatakan pertobatan. Di mana Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja, kita jadi bangun. Saat Roh Kudus bekerja, kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu, jangan bosan kalau Bapak Ibu masih mendengar berita pertobatan. Berarti gereja ini, Dok 4, harus menjadi gereja yang dalam kondisi waspada, berjaga-jaga. Ya. Kita menjalani kehidupan kita masing-masing dengan pekerjaan keluarga kita masing-masing, tetapi kita di dalam posisi berjaga-jaga. Tidak keenakan dengan segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini, bahkan sampai dunia pun gak mau gangguin kita. Kenapa? Udah teman. Teman gak boleh ganggu teman. Ya. Tapi dunia ya akan semakin gelisah kalau kita terus ada di dalam kebenaran firman Allah. Kalau ini terus diberitakan, kalau alarm ini terus dibunyikan di Dok 4, berjaga-jaga, bertobat, ya. Ini justru bukti kasih Tuhan. Tuhan terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita mati tanpa peringatan.
Dan Sardis ini sudah ada dalam keadaan mati. Tetapi Tuhan begitu mengasihi jemaat ini, Dia tidak mau membiarkan jemaat ini mati, apa bahasanya, mati-mati bodoh. Gak tahu tiba-tiba mati. Selalu ada peringatan, selalu ada kasih Tuhan yang diberitakan. Tapi apakah mungkin kita seperti jemaat yang minggu lalu? Yang ditunggu pertobatannya tapi tidak mau. Perempuan Isabel. Ya. Tuhan terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita mati tanpa peringatan. Oleh karena itu dia katakan bangunlah. Firman Tuhan itu adalah roh yang hidup berkuasa. Saat dia katakan bangunlah, Roh Kudus bekerja di situ. Ya. Iman kita harus terus dipenuhi oleh anugerah Tuhan, peringatan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kita, amin. Dari sikap acuh enggak acuh ini, ya udahlah yang penting saya bisa makan, saya bisa hidup. Tetapi kita terus mau dipertobatkan. Ya. Dan apa? Selain bangun apa? Kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati katanya. Apa yang dikuatkan? Apa yang dikuatkan? Walaupun jemaat ini mati, masih ada sisa-sisanya. Iman. Iman yang masih ada kembali dikuatkan. Saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu dalam kehidupan Bapak Ibu 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, pasti ada di titik mati di hadapan Tuhan. Tapi buktinya kalau Bapak Ibu masih ada saat ini ke gereja Tuhan, ada yang lagi dibangunin dari yang sisa-sisa di dalam itu. Ya. Ada iman yang diberikan Tuhan, itu kembali dikuatkan. Ya. Apa yang sisa-sisa iman yang masih ada di dalam hati kita itu kebaikan Tuhan. Dia gak langsung cabut, dia masih kasih ingat peringatan. Kuatkan, yang sudah saya kasih kuatkan. Ya. Iman yang masih ada kembali dikuatkan dengan apa? Kembali dengan firman. Terus, selalu dan selalu. Itulah cara Tuhan mengasihi kita, cara Tuhan mengingatkan kita, cara Tuhan mengingatkan Duk 4. Dan kemudian apa berikutnya? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Menerima dan mendengarnya apa? Yang sebelumnya tadi. Ini, sisa-sisanya. Iman. Ingatlah bagaimana engkau menerima iman itu, bagaimana kamu mendengar iman itu, turutilah itu, bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kenapa dia katakan ini? Ingat gak tadi di awal saya ceritain mereka itu kebobolan kotanya? Ingat gak? Jadi Tuhan memakai masa lalu mereka, memakai sejarah kota ini, untuk ngasih tahu dia bakal ngapain. Supaya jemaat ini bangun, ngerti. Mereka kira selama ini benteng mereka kuat kota itu kan. Tapi mereka kebobolan 2 kali sama 1 orang. Bukan dengan pasukan yang besar, awalnya mereka kebobolan hanya karena 1 orang nyelinap masuk. Demikian juga Tuhan katakan kalau kamu, jikalau engkau tidak berjaga-jaga kata Tuhan, kamu gak bangun, kamu gak alert gitu kan. Aku akan datang seperti pencuri. Seperti yang dialami oleh kota itu. Sejarah kota itu. Sampai kamu gak tahu, tiba-tiba aku datang aja. Ya. Karena itu Tuhan katakan ingat. Poin ketiga adalah mengingat. Apa yang telah diterima dan didengar. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, disuruh ingat apa yang telah mereka terima, yaitu iman, dan apa yang mereka dengar, yang mereka timbul dari itu. Apa yang mereka dengar? Apa yang menimbulkan iman kita? Apa yang kita dengar? Firman Tuhan tentang apa? Cerita tentang pengorbanan Kristus, ya. Apa yang mereka dengar ini tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Kristus. Kasih Allah Bapa yang begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mendengar Injil.
mendengar kebaikan Tuhan dari masa ke masa, dari zaman Adam sampai Nuh, sampai Israel, pembuangan di Babel, Mesias yang dinyatakan. Ini mereka dengar semua. Inilah yang menimbulkan iman kita. Mereka disuruh mengingat ini. Mengingat apa yang telah diterima, mereka disuruh ingat ini lagi. Apa yang sudah didengar tentang Injil, dan apa yang mereka telah terima. Bagaimana kita menerima Injil Kristus? Bagaimana kita menerima? Menerima kan gini, dikasih sama Tuhan kan. Apa yang kita dengar tentang Kristus, kebaikan Tuhan, dan apa yang kita terima. Apa yang dikerjakan gereja Dok 4 sampai saat ini? Baptisan, kita nerima kan? Halo? Dalam baptisan kita, makanya selalu saya ingatkan Bapak Ibu yang belum dibaptis, perjamuan kita setiap minggu kalau pagi, kalau malam di ibadah minggu yang pertama aja, ya. Dan pemberitaan firman terus yang dikerjakan, ini yang kita terima. Firman, baptisan, perjamuan kudus. Jadi ternyata kita mungkin katakan basic sekali ya ternyata untuk membangunkan gereja. Iya memang. Tuhan katakan ingat apa yang sudah kamu dengar dan apa yang sudah kamu terima. Ya, saya tiba-tiba teringat ini. Saya nggak tambahkan di sini. Coba tolong buka Yohanes pemusik tim multimedia. Ya, coba. Yohanes 3 ayat 5, Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Kita baca. Oke, 1, 2, 3. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perbicaraan Tuhan Yesus dengan siapa? Dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya. Ini yang kita terima. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Dari air, baptisan dan roh. Baptisan itu di situ ada nama Tuhan di situ. Ya kan? Saya hamba Tuhannya. Nama lengkapnya, siapa yang terakhir saya baptis ya? Paren dan teman-teman, ya kan? Paren si Ringo-Ringo. Dengan kuasa yang diberikan daripada Tuhan kepada saya untuk menjalankan pelayanannya. Aku membaptis engkau, di situ udah Tuhan. Di situ ada air dan roh. Ya, ada baptisan di situ, kembali lagi. Ingat ya Bapak Ibu. Untuk kita memasuki kerajaan Allah, air dan roh, apa yang sudah diterima. Karena inilah yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang sudah kita dengar tentang Yesus dan apa yang sudah kita terima dari Allah. Dan dikatakan kita untuk menuruti semua itu dan bertobat. Poin keempat, yang sedang dikerjakan oleh kita juga hari-hari ini yang harus kita kerjakan. Turuti semua firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, dan terus hidup di dalam pertobatan. Selalu dalam keadaan alert, waspada, berjaga-jaga. Jadi kalau Bapak Ibu masih dengar ini, berarti Dok 4 masih dalam keadaan berjaga-jaga. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Semua ini pertobatan. Ya. Kristus terus mengerjakan kebangkitan orang mati. Mungkin Bapak Ibu nungguin di Dok 4, misalnya ada jenazah terus tiba-tiba bangun, bangkit dari mati secara jasmani, itu kan urusan Tuhan kalaupun itu terjadi. Tapi yang gak pernah berhenti adalah Tuhan Yesus Kristus terus mengerjakan kebangkitan orang mati. Siapa orang mati?
adalah orang-orang berdosa. Saya jadi ingat, saya kasih contoh salah satu rasul yang paling terkenal dan kita juga hasil pelayanannya adalah Rasul Paulus. Sebelumnya dia pembunuh, pembinasa. Orang kayak gini dari mana harapannya? Tiba-tiba dia milih Yesus gitu? Enggak. Dia waktu lagi di perjalanan, Tuhan langsung menampakkan diri, katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kristus memilih Saulus dan membangkitkan dia dari keadaannya yang mati. Ya. Atau penglihatan ini, Bapak Ibu tahu ada penglihatan di Perjanjian Lama? Penglihatan tulang kering dihidupkan. Menurut Bapak Ibu, apakah tulang kering ini bisa membangkitkan dirinya sendiri? Menumbuhkan daging-dagingnya sendiri? Penglihatan Nabi siapa ini? Halo, penglihatan Nabi siapa ini? Yes. Ya. Dia melihat lembah penuh dengan tulang-tulang bangsa Israel. Ini siapa yang ngerjain penglihatan ini? Apa maksudnya ini? Ini yang terus dikerjakan Tuhan sepanjang segala zaman. Membangkitkan dia, membangkitkan kita. Ya. Tolong bantu saya tim multimedia. Kita sudah mau selesai. Jadi Bapak Ibu, ini juga peringatan bagi Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini ternyata kamu bilang kamu hidup padahal di hadapan Tuhan engkau mati? Ya. Tidak bertobat, tidak mengingat kasih Tuhan, tidak mengingat Injil. Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Sudah tim multimedia? Dengan perikop semua adalah kasih karunia. Ayat 1 sampai 7 ya, kita baca. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati. Stop. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran dan dosa-dosamu. Bahasa ini tuh bahkan kayak apa? Bapak Ibu tahu kalau mayat itu hanya kerjanya apa? Membusuk ya kan? Semakin membusuk dan semakin membusuk, semakin bau. Nah inilah. Ini yang diceritakan oleh Rasul Paulus dalam keadaan makanya makin kita berdosa, makin kita bikin dosa yang lain enggak? Ah itulah, makin membusuk dan membusuk, itulah keadaan kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Pertanyaannya, masih jalan gak roh ini? Masih terus berjalan, bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup mengikuti jalannya sebelumnya. Di ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dibangkitkan. Orang yang sudah mendengar dan menerima tadi, yang semua tadi gambar tadi, kita sudah dibangkitkan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya Bapak Ibu, jangan pernah bosan dengar ini. Karena engkau mati, tapi sekarang kamu hidup.
Ya. Kemudian ayat 8, 9, 10 adalah ayat kesukaan saya yang paling sering saya kutip, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, kembali ke PowerPoint. Jadi semua ini adalah pekerjaan Kristus yang ini. Kristus sebelumnya, Kristus terus mengerjakan kebangkitan orang mati. Artinya mengerjakan pertobatan. Ya, ini. Kemudian lanjut ke ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, Sardis juga ini ya, memproduksi pakaian. Jadi Tuhan pakai ini, pakai perumpamaan ini. Beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Beberapa orang. Saya jadi, ini ya firman Tuhan kerjanya gini, udah sampai jemaat kelima baru saya sadar. Di tengah gereja yang sekarat selalu ada sisa. Iya enggak? Di tengah gereja yang sekarat selalu ada sisa. Ada beberapa di antara kamu, ada polanya selalu kan? Di jemaat-jemaat sebelumnya, ada beberapa di antara kamu yang bertahan, kamu yang begini. Saya jadi ingat bahwa di tengah gereja yang sekarat selalu ada sisa. Contoh, Nuh. Ya, saya yakin ini udah mulai ada pola-pola yang kayak dulu disampaikan oleh Bapak Gembala Senior ya. Contohnya Nuh, ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, di tengah dunia yang jahat ini, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tapi dari dunia yang keadaan ini sisa berapa? Sisa berapa? Nuh dan keluarganya sisa berapa? 8. Selalu ada pola sisa. Ngerti enggak? Atau Sodom dan Gomora, ada sisa dari situ. Atau kayak Elia waktu dia dikejar-kejar sama Isabel. Saat Elia katakan, aduh Tuhan sudah saya mati saja, sisa saya yang tidak menyembah Baal. Tuhan katakan enggak, ada 7.000 yang belum menyembah, yang tidak menyembah Baal. Selalu ada sisa. Ya kan? Berkali-kali itu bangsa Israel, sisa Yosua dan Kaleb. Ya kan? Kemudian waktu mereka terbuang di Babel setelah 70 tahun, anak-anaknya, keturunannya, sisanya dipulangkan Tuhan ke Yerusalem. Selalu ada pola sisa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menaruhkan di hati saya, di tengah dunia yang makin jahat ini, biarlah Dok 4 ini menjadi jemaat sisa. Ngerti enggak? Di dunia yang makin jahat dan kejam, biarlah Tuhan mendapati kita sebagai jemaat yang sisa. Artinya apa? Sisa apa? Yang terus setia di dalam Kristus. Kalau dunia semakin jahat, Bapak Ibu berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan mendapati saya sebagai orang yang sisa, yang masih bertahan dan akan menerima kasih karunia Allah. Bapak Ibu baca berita makin jelek, Tuhan biarlah saya menjadi jemaat yang sisa di tengah dunia yang jahat. Biarlah kita, karena Tuhan katakan beberapa di antara kamu yang tidak mencemarkan pakaiannya akan mengenakan pakaian putih. Ya. Menerima kasih karunia yang datangnya hanya daripada Allah. Ya. Oke, next. Barang siapa, kita baca 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, biarlah kita yang sisa ini, yang dapat ini. Ya. Makanya saya mungkin namanya teologi sisa gitu ya. Sisa yang masih didapati Tuhan berkenan. Apa pakaian putih? Kemurnian, kemenangan, jubah kebenaran, hati yang terus dibersihkan oleh iman, mengenakan Kristus. Tetapi kamu sekarang telah mengenakan Kristus. Ini kita.
yang terus setia. Dan kita akan diakui oleh Allah. Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Biarlah di dalam hari-hari kita terus mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bodoh amat dunia mau nyerang kita kayak tantangan apa kayak. Kita terus memberitakan Kristus, kita terus mengakui Kristus. Kita terus hidup mengingat tadi apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita terima. Ya. Dengan kekuatan apa? Tentu dengan kekuatannya yang datangnya daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengakui kita saat di atas kayu salib, saat Tuhan berkata kepada orang-orang yang menyalibkan dia dan juga kepada kita. Karena kita juga dia disalibkan kan? Tuhan katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah pengakuan Tuhan di hadapan Bapa setiap kita orang-orang yang berdosa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita terus mengakui Kristus dengan apa? Dengan menghidupi ini. Ini juga cara kita mengakui Kristus. Menghidupi di dalam tugas pelayanan pekerjaan kita, keluarga kita terus mengakui Kristus. Dengan ini. Karena Tuhan katakan, Dia akan mengakui kita di hadapan Allah. Kita yang terus mengingat, menerima, mau dikoreksi, mau dibangun, mau diubahkan, mau bertobat. Tuhan mengakui setiap kita di hadapan Bapanya. Tentu semua ini dengan pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu katakan lagi, saya butuh Roh Kudus. Ya, yang menjadi penolong, penghibur kita. Ya. Dan kembali ditutup. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Biarlah imanmu timbul dengan peringatan dan kasih Tuhan yang diberikan kepada jemaat ini. Karena apa yang dituliskan kepada jemaat di Sardis juga diberikan kepada kita. Jadi perenungannya adalah, saya undang para pelayan maju ke depan, Roh Kudus terus mengerjakan pengudusan. Kita butuh Roh Kudus. Pembenaran dikerjakan oleh Kristus, kehendak Allah dan juga Roh Kudus bersama-sama mereka. Pembenaran dan pengudusan, di gereja terus diberitakan pembenaran, pengudusan. Roh Kudus terus mengerjakan pengudusan. Pemuritan gak pernah bisa berhenti. Kalau kita ngomongin Tok 4 sebagai murid Kristus, Bapak Ibu, kita terus ada di dalam proses pengudusan Tuhan. Dididik oleh Tuhan dalam setiap kebenaran. Bagaimana Tuhan Roh Kudus mengerjakan pengudusan? Kita terus dibangunkan oleh suara pertobatan. Engkau terus yang berdosa, 1 minggu ini kamu pasti berdosa kan? Akui, bertobat. Kemudian iman terus dikuatkan dengan firman dan pergumulan. Apabila hari-hari ini engkau bergumul, percayalah ada penyertaan Roh Kudus di situ. Yang penting kita tunduk, taat. Singer boleh geser dikit ya, karena belum, takutnya nggak terbaca sama jemaat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Roh Kudus terus mengerjakan pengudusan. Iman terus dikuatkan dengan firman dan pergumulan. Kita dikatakan untuk mengingat lagi apa yang telah kita dengar dan apa yang kita terima. Semua itu satu paket. Dan kita biarlah menuruti firman Allah dan bertobat. Jadi ini adalah Minggu Prapaskah yang kedua Bapak Ibu, sebelum kita mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Kita isi dengan ini, iman dan pertobatan. Penyesalan di hadapan Tuhan bahwa Kristus mati karena kita. Tetapi kita dibangkitkan juga karena Kristus. Supaya kita yang orang-orang yang hilang, kita ditemukan kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan Allah. Jadi hari ini dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan, ya, hari-hari ini kira-kira apa yang diingatkan Tuhan pada engkau hari-hari ini? Apakah engkau selama ini merasa kamu hidup tapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan mengendapati engkau mati, bahkan pekerjaan kita satu pun tidak ada yang didapati Tuhan berkenan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan,
tubuh dan darahnya yang menghidupkan, yang menganugerahkan janji-janji yang kekal. Mari kita bangkit berdiri, pribadi lepas pribadi. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, cara kita menerima dan mengingat kasih Tuhan. Apabila engkau saat hari-hari ini dalam keadaan mati,